Saudara, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Namun sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, kami menghampiri hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami senantiasa. Terima kasih kami diperkenankan kembali untuk dapat beribadah dalam kebaktian rumah tangga kami. Tuhan urapi kami, berkati karena kami sekalian akan membaca bagian Alkitab. Kau akan menuntun kami agar kami senantiasa dikuatkan dan bahkan juga kami memahami maksud Tuhan dalam pembacaan Alkitab di saat ini. Bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkannya, dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Firman Tuhan tentu tidak akan pernah terbatas. Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita sekalian. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen dikenal dengan identiknya. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang selalu membawa slogan, gitu ya, membawa jati diri, yaitu kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, orang Kristen terkenal karena kasihnya. Kenapa? Ternyata salah satu di Alkitab bagian yang mengangkat tentang kasih ini ada di 1 Yohanes.
Jelas sekali ketika kita membaca bagian perikop ini, kenapa kita harus mengasihi, karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Karena Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Allah adalah kasih. Dan ketika orang percaya berada dalam kasih, maka ia berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Saudara-saudaraku, jelas sekali pembacaan Alkitab kita dalam perikop ini bahwa kasih itu bukan hanya sebuah slogan. Kasih itu bukan hanya sebuah identitas, tapi kasih harus dibuktikan, harus dapat dilihat nyata oleh semua orang, bahwa orang percaya kita semua adalah kasih. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Allah, dan kita semua adalah saluran berkat Tuhan untuk mengasihi. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kasih itu tindakan selalu menyenangkan? Apakah tindakan kasih itu selalu menggembirakan bagi orang lain, termasuk bagi dirinya sendiri? Ternyata tidak. 1 Yohanes mengajak kita dalam satu pemahaman bahwa ketika kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi sesama. Saudara-saudara, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Orang yang berdusta tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika ia mengaku bahwa ia mengasihi Allah tetapi sebetulnya ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak ada alasan seseorang untuk tidak mengasihi sesama, terlebih saudaranya sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita dapat bertanya dalam diri kita, berefleksi. Tatkala kita membenci orang lain, tatkala kita melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, maka pertanyaan bagi kita semua, apakah kita tetap berada dalam Allah? Kasih itu tidak berbohong. Kasih itu tidak berdusta. Kasih itu betul-betul dinyatakan melalui tindakan, ketulusan, dan tanpa pamrih. Saudara-saudara, ketika dia mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, maka seluruh ucapan, bahkan mulai dari pikiran, perkataan, dan perbuatan harus mengidentikan dirinya mengasihi juga sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi seseorang yang kemudian membenci saudaranya, yang kemudian justru dia berkata kepada Tuhan bahwa mungkin dia kecewa terhadap seseorang atau orang lain. Tetapi tidak ada alasan bagi dia untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Tidak ada alasan baginya untuk justru menginginkan orang lain celaka.
Ketika dia mengasihi Allah, maka ketika ia disakiti sekalipun Bapak Ibu Saudara, dia tetap mendoakan orang tersebut untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dia tidak pernah tergubris dengan sikap dan tindakan seseorang tersebut. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan sekali lagi ketika kita mengasihi Allah lalu kemudian kita menyumpahi orang. Tidak ada alasan bagi kita ketika kita kecewa sama orang lalu kemudian kita mendoakan seseorang itu mendapatkan keburukan. Kalau sudah demikian, maka bertanyalah dalam diri kita, benarkah saya mengasihi Allah? Karena seharusnya mengasihi Allah, maka di dalam hati seseorang tidak ada tindakan buruk yang mau dia berikan kepada orang lain. Jadi mari kita berkaca dalam diri kita masing-masing. Jelas sekali ayat firman Tuhan di bagian terakhir, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mengasihi saudaranya bukan berarti kemudian mendoakan saudaranya akan keburukan, tetapi ketika mengasihi saudaranya maka dia akan merangkul dan memberikan teguran dengan kasih itu. Jika saudaranya memang berbuat jahat, berbuat tidak baik, berbuat tidak benar, dia tetap mengasihi dan dia doakan, dia rangkul dan dia tegur. Kasih terkadang memang menyakitkan ketika seseorang harus menegur, tapi disitulah Tuhan menyadarkan kita bahwa kasih berkaitan erat dengan kebenaran Allah. Kasih bukan hanya slogan, sebab itu mari kita buktikan kasih itu sungguh menjadi sebuah identitas pengikut Kristus yang dibuktikan bukan hanya sekedar pikiran dan ucapan, tetapi juga melalui tindakan yang di dalamnya ada ketulusan. Ketulusan untuk melakukan kasih tanpa mengharapkan imbalan, apalagi pujian dari manusia. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang terus menyatakan kasih Allah dalam ketulusan, kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami terkadang menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang pendusta. Ketika kami betul-betul menyayangi Tuhan, tapi justru kami membedakan antara kasih kepada Engkau dan kepada sesama kami. Terlebih ketika kami diperhadapkan dengan kenyataan pahit, kami dikecewakan, kami dibuat marah, dan lain-lain, sehingga kami tidak mampu untuk mengendalikan diri. Tuhan berkati kami, lindungi kami, bahkan pegang erat kami. Kami percaya kuasa Tuhan menolongi kami. Berkati anggota jemaat GKP Smyrna Cikarang dalam berbagai pergumulan masing-masing. Berkati yang sakit, yang dalam pemulihan, Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin.
alasan bagi orang